Masalah akad menjadi masalah penting di dalam syariah, termasuk dalam masalah ekonomi syariah. Dan kedua, status uang yang dikumpulkan oleh masyarakat, oleh nasabah. Statusnya apa? Punya siapa? Nah, nanti itu punya konsekuensi hukum sendiri. Ya. Yang ketiga adalah yang menyangkut investasinya. Dana masyarakat itu diinvestasikan di mana? Kalau dia diinvestasikan di bank-bank yang non syariah, di bank-bank konvensional, maka dinyatakan investasinya haram dan tidak sesuai syariah. Jadi BPJS itu kalau dilihat baik dari segi prosedural maupun dari segi substansial tidak sesuai dengan syariah. Jadi BPJS itu kalau dilihat baik dari segi prosedural maupun dari segi substansial tidak sesuai dengan syariah. Jadi BPJS itu kalau dilihat baik dari segi prosedural maupun dari segi substansial tidak sesuai dengan syariah. Sementara itu, menurut Wakil Presiden Maruf Amin, kenaikan iuran BPJS Kesehatan 100% merupakan bentuk saling tolong-menolong antara pemerintah dan warga untuk masyarakat yang kurang mampu. Iuran BPJS itu kan untuk dirinya sendiri, yang tidak miskin itu untuk dirinya sendiri. Andai kata dirinya itu tidak memerlukan, kebetulan sehat terus, juga untuk menolong orang lain. Artinya BPJS itu sifatnya itu satu bentuk pelayanan sosial baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dalam rangka melakukan tolong menolong dan saling membantu. Bahasa agamanya ta'awun namanya itu. Berta'awun. Ya, berta'awun itu oleh agama dianjurkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolonglah kamu. Oleh karena itu BPJS itu anggap aja sebagai perpaduan antara kewajiban pemerintah untuk menanggulangi mereka yang miskin dan tolong menolong di antara sesama warga bangsa yang punya kelebihan. Jadi sehingga itu membangun kehidupan yang harmonis, saya kira. 2 menit ya, bismillah, menyempurnakan aja. Ini kisah satire ya, kisah sindiran, ironis, ulama syuk. Dan Anda pasti sudah tahu cerita ini, tapi nggak apa-apa, diceritakan lagi, dibawa pulang. Di sebuah desa ada warganya punya seekor anjing, anjingnya mati gitu kan, sudah dengar cerita ini kan. Terus yang punya anjing ini datang ke salah satu takmir masjid. Assalamualaikum Pak Tamir, ini orang kaya ini, aku punya anjing mati, aku minta tolong anjingku ini mandikan, kafani, sholati di masjid itu, kuburkan sebagaimana manusia. Marah takmirnya, lek sama dadi takmire ya apa? Marah kan, sesat kon ngawure gak oleh punto padosaken dalil. Pasti ada dalilnya. Pokoknya saya mau anjing saya ini dimandikan, dikafani, disolatkan jenazah sebagaimana manusia di masjid, dikubur yang layak. Tolong, saya minta tolong. Dan takmirnya tetap tidak mau. Terus orang yang punya anjing makso. Akhirnya terjadi ribut kecil, mengundang perhatian masyarakat sekitarnya. Teko kabeh akhirnya wong-wong. Ono apa rek? Iki lho, asune mati njaluk didusi, dikafani, disolati di masjid. Akhirnya satu kampung tuh marah semua. Oh, tak pateni kon kesusu ngene tak pateni sesat konmu, liberal sih. Wah, satu kampung marah. Gitu kan? Saya percepat ceritanya, akhirnya yang punya anjing ini menyerah. Ya sudah gini aja, saya nggak maksa, saya cuman
sangat sayang sama anjing saya ini. Gini, sebelum saya mengalah, tolonglah panggilkan dulu ulama. Kan masa sih nggak punya ulama yang di atasmu, ya, panggilkan ulama yang dari mana lah, dari Mekah, dari mana bila perlu. Nah, saya potong ceritanya. Nanti kalau sama sudah bisa manggil ulama, mendatangkan ulama yang paling soleh, paling alim. Nanti kalau sudah ulamanya itu benar-benar nggak boleh, saya ngalah. Nah, ternyata takmir masjid tadi membuat kesepakatan sama orang-orang situ. Ya wes, tak celukno lek ngono. Dipanggilkan sama ulama. Nama ulamanya Profesor Dr. Fulan, ngono ya. Nah, wes. Dipanggil ulama. Dipanggil ulama itu toko Jakarta, ditelepon. Ini loh Pak Ulama, ini ada satu wargaku punya anjing, mekso njaluk didusi, disolatin yang masjid, njaluk dikubur. Tolong Pak Ulama sampean kesini. Ini hanya sampan yang sanggup ini menjelaskan kepada orang ini. Teko ulama ire. Subhanallah, pertama datang pakai sorban, gagah jalannya, tajam sorot matanya. Begitu datang nggak pakai AIU babi ibu, kon milih mati apa milih apa kon? Nggak ada anjing bisa disolatkan di masjid itu, cari kitab manapun, dalil manapun, udah nggak ada toleransi, titik. Kubur nasumu, nggak usah macam-macam. Gitu kata ulama, tegas. Langsung orang sak kampung takbir, Allahu Akbar, gitu kan? Akhirnya yang punya anjing ya sudah, kalau gitu saya ngalah ya sudah. Saya itu cuman menyampaikan apa ya, saking tresnoku karo asuku iki lho. Siapapun yang mau jadi imamnya sholat jenazah anjingku, aku punya deposit 5 miliar itu tak kasihkan dia bila perlu. Siapa yang bisa ngimami jadi imamnya anjingku ini, 5 miliar 10 miliar tak kasihkan semua. Itu karena rasa tresnoku dengan anjing ini. Cuman itu, nggak maksud melecehkan agama apa enggak. Krungu ngono sing ulama mau langsung lentruk, Pak. Se. Ya apa? Ya, siapa jadi imam ini ada 5 miliar, 10 miliar bila perlu aku infakkan. Terserah bisa pakai pesantren atau apa. Oh ngono ya, se lek ngono, enten ono. Aku tak istikharah, tak galakno dalile sing ngono. Jadi ulama tadi masuk ke masjid, mboyo apa carane lah ya, 20 menit, 30 menit, mari ngono metu ceramah. Wahai penduduk desa, ada perubahan rencana. Ternyata khusus anjing yang ini boleh disolatkan di masjid. Khusus yang ini. Loh, uang sak kampung gak terima, mari takbir. Loh, alasannya apa, Pak Ulama? Setelah aku lihat ciri-ciri anjing ini, ternyata ini satu nasab sama anjing Ashabul Kahfi. Ya, namanya Kitmir ini. Udah ayo, mandikan. Lah delalah rakyatnya gelem ngedusi, ngafani dan disolatkan di masjid itu, dan ulama ini yang jadi imamnya. Inilah gambaran rusaknya agama Islam yang ada di Indonesia sekarang ini. Bukan oleh orang luar, tapi oleh ulamanya sendiri. Ulama proposal. Ya, dalilnya kuat, berwibawa, begitu dengar 5 miliar hilang dalilnya. Nah, gitu ya Bapak ya. Mudah-mudahan antum semua istiqomah ya. Istiqomah sebagai ulama sesuai makommu, kan begitu ya? Makomnya masing-masing. Oke, 1 menit terakhir. Ya, lagi-lagi sekarang radikal dagangannya. Perhatikan. Menko Polhukam sekarang ngurus radikal. Apalagi Menteri Agama radikal. Menko Info radikal. Siapa mana? Mendagri radikal. Seluruh menteri-menteri yang sensitif sekarang ngurus radikal semua. Lah sing ngurus BPJS larang ku sapa? Terus yang ngurus pembunuhan wamena itu siapa? Yang ngurus kesejahteraan rakyat itu siapa? Kok KB radikal, satu omongan, konsep, satu bahasa, iki apa iki? Saudaraku, tidak ada pilihan lain. Tegakkan khalifah, tegakkan khilafah di dalam hatimu masing-masing. Kalau Anda tidak bisa membuat perahu Nuh, maka buatlah sekoci-sekoci kecil di dalam rumah tanggamu. Anakmu, bojomu, rumah tanggamu, aturan ya apa supaya selamat. Wattaqu fitnatal tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Perhatikan, akan ada tsunami, akan ada bencana dahsyat, dan itu bukan Anda penyebabnya,
tapi penguasa yang dolim. Tapi Anda yang tidak tahu apa-apa ikut jadi korbannya juga nanti. Nah, supaya selamat ciptakan sekoci-sekoci kecil tadi itu. Ya, dalilnya ya apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Pun moga-moga besok kalau ada anjing mati minta disolatkan di masjid, langsung pedoten dasi pisan wis ya. Gak usah dicelona ulama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.